Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang My Classroom ya, masih sama dengan materi yang kemarin, My Classroom. Classroom itu ingat ya, artinya adalah ruang kelas. My itu kepunyaan saya, jadi My Classroom adalah ruang kelas saya. Nah, kita akan belajar benda-benda di dalam kelas. Nah, pertama-tama kita akan mengulas materi yang kemarin ya, tentang benda-benda di dalam kelas. Nah, ada student, murid, headmaster, kepala sekolah, teacher, guru, uniform, seragam, bag, tas, pencil, pensil. Kemudian ada book, buku, blackboard, papan tulis, chair, kursi, table, meja, ruler, penggaris, globe, globe atau bola dunia. Kemudian chalk, kapur, clock, jam dinding, dan sharpener, rautan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar guna dari benda-benda ya. Nah, di sini ada gambar pensil atau pensel. Gunanya adalah for writing. Writing itu menulis. Nah, sekarang kita belajar membuat kalimatnya. A pencil is for writing on the book. A pencil, sebuah pensel, is for adalah untuk writing, menulis, on the book, di buku. Nah, jadi ini untuk menyatakan fungsi suatu benda ya. Nah, di sampingnya itu ada gambar jam dinding. Jam dinding itu clock. Kemudian gunanya adalah knowing. Knowing, mengetahui ya. Knowing apa? Knowing the time, yaitu mengetahui waktu. Coba kita buat kalimatnya. A clock is for knowing the time. A clock, sebuah jam dinding, is for adalah untuk knowing the time, mengetahui waktu. Nah, anak-anak ini bisa lihat di halaman 18 ya. Kemudian di sini Bu Guru berikan contoh ya. Di halaman 16 sampai 17 itu ada benda dan gunanya ya. Yang pertama ada broom, sapu. Ya. Oke, dari pertama dulu example contoh ya. Di sini ada gambar kapur, chalk, dan gunanya untuk writing, menulis ya. What is, ini ada Emma dan Jono bertanya jawab. What is a chalk for? Apakah gunanya sebuah kapur? Kemudian Jono menjawab, it is for writing on the blackboard. Itu gunanya untuk menulis di papan tulis. Nah, ini contohnya ya, sama dengan yang tadi. Nah, kemudian kita sekarang belajar ya. Kita coba tes kemampuan kita. Nomor 1 ada broom, gunanya sweeping atau menyapu. What is, nah di sini akan pertanyaan dan jawabannya ya. What is titik-titik for? Kemudian it is for titik-titik the floor. Nah di sini adalah pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, what is it? What is titik-titik for? Diisi bendanya apa tadi? Broom. Nah benar, what is broom for? Kemudian dijawab, it is for, gunanya untuk apa tadi? Menyapu. Nah, menyapu bahasa Inggrisnya apa? Sweeping. Nah, jadi jawabannya it is for sweeping the floor. Sekarang nomor 2. What is titik-titik for? Diisi dengan what is chair for? Benar. What is chair for? What is a chair for? Kemudian jawabannya it is for sitting. Benar. It is for sitting. Selanjutnya nomor 3 ada gambar itu penghapus ya. Penghapus itu kalau penghapus papan tulis biasanya rubber ya. Rubber dan gunanya untuk cleaning, membersihkan. What is? Yuk kita isi. What is titik-titik for? What is a rubber for? Kemudian gunanya ya, it is for cleaning the blackboard. Nah, selanjutnya nomor 4. What is
bookshelf for, ini kan gambar buku ya, bookshelf for, kemudian gunanya untuk menyimpan apa? Menyimpan buku, jadi it is for keeping the books. It is for keeping books. Nomor 5 terakhir, what is titik-titik for? Ini gambar kalender, gunanya untuk knowing the date ya, atau mengetahui. Nah, sekarang kita isikan di sini, what is calendar for? Nah, kemudian it is for apa anak-anak? Ya, for knowing the date. Nah, itu tadi adalah benda dan gunanya. Selanjutnya adalah tugasnya anak-anak hari ini, tanggal 8 September ya. Pertama, mengerjakan kompetensi tes halaman 19 nomor 1-10, tuliskan jawabannya di buku tulis dan dikumpulkan hari Jumat, kemudian diambilnya hari Sabtu. Kemudian anak-anak agar lebih mudah, nanti anak-anak Bu Guru akan berikan artinya ya dari soal nomor 1-10, anak-anak silahkan dengarkan. Oke, halaman 19 nomor 1. Bu Guru bacakan teksnya. The classroom is large and clean. Large and clean. Classroom itu besar dan bersih. The student cleans it every day. Murid-murid membersihkannya setiap hari. There is one globe on the table. Ada satu bola dunia di atas meja. There are also some chalks there. Ada juga beberapa kapur di sana. The 3 brooms are in the corner of the classroom. 3 sapu ada di pojok kelas. There are 4 sweeping. Mereka digunakan untuk menyapu. Nah, pertanyaan nomor 1. The classroom is large and titik-titik. Nah, silakan diisi sesuai teksnya. Nomor 2. There is a globe on the. Nah, tadi ada ya di teksnya. There is a globe on the. Dan nomor 3. The broom are in the corner of the classroom. There are 4 titik-titik floor. Nah, gunanya broom tadi untuk apa? Di teks sudah ada ya, silakan diisi. Apakah untuk sweeping, apakah untuk moving, apakah untuk mopping ya. Silakan pilih A, B, atau C. Selanjutnya nomor 4. Look, this is my. Nah, itu gambar apa anak-anak? Gambar bedroom, tempat tidur atau living room, ruang keluarga atau classroom, ruang kelas. Silahkan dipilih jawabannya. Nomor 5, May. What is it? Apakah ini? Kemudian Didi menjawab, it is a titik-titik. Nah, itu gambar pencil atau book atau ruler. Silahkan anak-anak isi jawaban yang paling benar. Nomor 6, the titik-titik is for making the line. Nah, itu gambar apa? The titik-titik adalah untuk membuat garis. Nah, itu gambar apa anak-anak? Apakah ruler, apakah chalk, ataukah book? Silahkan diisi. Kemudian nomor 7, we keep the book in the. Kita menyimpan buku di titik-titik. Bisa jawab A, B, atau C. A, cupboard itu lemari. Kemudian B, blackboard itu papan tulis, atau C, bookshelf itu rak buku. Nah, silakan diisi. Kemudian nomor 8, Cecil, is it a duster? Apakah ini sebuah kemoceng? No, it is not. Bukan, ini bukan kemoceng. It is a titik-titik. Ini adalah titik-titik. Isi A, B, atau C. A, broom. B, dustbin. C, eraser. Silahkan diisi yang paling tepat. Dan terakhir, soal nomor 9 dan 10. Soal nomor 9, we can sit on the titik-titik. Kita bisa duduk di titik-titik. A, table. B, chair. C, floor. Nah, ini sudah ada ya, tadi kita sudah pelajari semuanya. Kemudian nomor 10, is it your titik-titik? Apakah ini titik-titikmu? Ya. Nah, kemudian diisi titik-titikmu tadi apa? Bendanya ini benda apa? Book, chair, atau bag? Ya, ini sebuah tas. Tas itu book, chair, atau bag. Nah, sampai sini dulu anak-anak. Silakan cermati dan kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.